Oke, assalamualaikum Alan. Waalaikumsalam, Bu. Alan tahu kenapa Alan Ibu panggil ke ruangan ini? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Kira-kira dalam beberapa hari belakangan, dalam beberapa minggu belakangan, ada nggak Alan merasa tidak nyaman? Rasa-rasanya Alan ada kesalahan gitu yang rasa-rasanya ingin Alan sampaikan kepada Ibu sebagai wali kelas. Ada nggak? Belakang ini masuknya terlambat, Bu. Masuknya terlambat. Oh, kemudian selain terlambat apa lagi? Ada nggak yang lain? Kalau Enggak, pagi, terlambat masuknya terus juga jarang masuk sama guru yang ngajar, Bu. oke. Kalau pagi ada juga nggak terlambat? Ada, Bu. Ada juga. Kalau pergantian jam ada juga nggak terlambat? Ada juga, Bu. Ada juga. Nah, itu Alan terlambatnya memang disengaja atau tidak sengaja? Disengaja, Bu. Oh, disengaja. Itu kira-kira alasannya Alan terlambat itu apa? Duduk di kantin dulu, Bu. Oh, duduk di kantin. Di kantinnya ngapain Alan di kantin? Kadang-kadang makan terus kadang-kadang juga diajak teman main game dulu, Bu. Terus lupa Oh, kalau belnya udah bunyi. oke. Makan ya, berarti ya namanya juga kita butuh ini ya, butuh waktu untuk istirahat makan ya. Berarti jam istirahat Alan ke kantin ya. Iya, Bu. Kalau jam pertukaran juga Alan ke kantin. Iya. Iya, kemudian kalau setelah di kantin nanti Alan bablas nggak masuk ke kelas karena diajak Teman main game dulu, main Bu. game dulu. Kalau di rumah Alan main game juga nggak? Iya, Bu. Main game juga. Biasanya game apa? Mobile Legend, Bu. Oh, Mobile Legend. Berarti sama teman-teman yang di kantin itu Mobile Legend mainnya. Iya, Bu. Oh, gitu. Alan suka main game ya? Suka, Bu. Oh, suka. Kemarin waktu kelas meeting ada tuh perlombaan main game, ikut nggak? Enggak, Bu. Nggak ikut. Nah, harusnya kalau memang suka game biasanya ikut tuh, ikut kegiatan-kegiatan kelas meeting. Besok boleh tuh disalurkan ke situ ya. Oke, kemudian kalau Alan lapar ya ke kantin ya. Ya namanya kita manusia kadang-kadang ya butuh juga istirahat, butuh makan ya kan. Berarti Alan ke kantin. Cuman masalahnya mungkin waktunya bablas Iya, ya. Bu. Oke, terus kira-kira menurut Alan itu benar apa salah tindakannya? Salah, Bu. Salah. Apa hal yang salah? Apa yang salah tuh? Karena tidak mematuhi jam peraturan sekolah. Oh iya, tidak mematuhi peraturan sekolah. Terus apa lagi? Tidak mengikuti pelajaran. Tidak mengikuti pelajaran. Terus apa lagi? Tidak menghargai guru yang mengajar. Iya, tidak menghargai guru yang mengajar. Nah, kesalahan-kesalahan Alan itu Alan sadari ya. Iya, Bu. Iya, disadari. Kemudian kira-kira Alan ingat nggak apa keyakinan kelas yang pernah kita buat? Ada nggak hubungannya keyakinan kelas yang pernah kita buat dengan perlakuan atau tindakan Alan yang Alan sebutkan 3 hal tadi? Ada nggak? Ada, Bu. Keyakinan kelas kita seluruh anggota kelas harus datang tepat waktu, Bu. Oke, seluruh anggota kelas harus datang tepat waktu. Nah, berarti Alan terhadap peraturan keyakinan kelas tadi, Alan gimana? Melanggar, Bu. Melanggar. Nah, kira-kira gimana tuh? Menurut Alan gimana bagusnya? Hmm, Dirubah, Bu. Dirubah. Nah, kalau Alan memang ingin merubah, berarti kan tadi karena masalahnya tadi ingin makan ya. Berarti kalau makannya di kantinnya itu tidak apa namanya tidak cukup waktu, kira-kira solusinya apa? Kalau di kantin tidak cukup waktu, kira-kira solusinya apa tuh? Bisa dibungkus Iya, makan di kelas terus izin sama gurunya, Bu. iya bisa dibungkus atau makan di kelas lagi sama guru atau mungkin bisa jadi pagi-pagi sarapan dulu Makan nggak? di rumah. Biasanya sarapan nggak? Enggak, Bu. Oh, nggak sarapan. Berarti harusnya besok ini harus Sarapan di rumah. sarapan di rumah. Oke. Kalau masalah yang diajak teman tadi main game, kira-kira gimana tuh cara mengatasinya? Menolak, Bu. Menolak. Nah, berarti kalau teman Alan nanti ngajak main game terus Alan tolak nggak mau temenan lagi gimana? Enggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, beneran? Iya, kan Iya. untuk kepentingan diri sendiri juga, Bu. Oh iya, bagus. Nah, nanti kalau misalnya main game, pengen main game, kapan dong mainnya? Pulang sekolah. Oke, pulang sekolah ya, bisa di rumah ya main gamenya ya. Kemudian masalah menghargai guru. Nah, kira-kira gimana caranya tuh? Kalau gurunya udah merasa
tidak dihargai oleh Alan, Ibu dapat laporan juga beberapa orang guru. Gimana cara memperbaikinya menurut Alan? Pertama tuh minta maaf dulu sama gurunya, Bu. Ya, minta maaf dulu sama gurunya. Terus mulai sekarang tepat waktu kalau gurunya masuk, Bu. Iya, mulai sekarang berusaha untuk masuk tepat waktu sesuai dengan jamnya ya. Iya, Bu. Oke, kira-kira bisa Alan praktikkan seperti itu untuk kedepannya? Bisa, Bu. Bisa, insya Allah. Mudah-mudahan Alan konsekuen ya dengan yang Alan buat, konsisten dengan janjinya, kemudian Alan nanti bisa berubah menjadi siswa yang lebih baik lagi. Iya, Bu. Betul begitu? Iya. Ya, kira-kira ada rasa dongkol sama Ibu? Enggak, Bu. Tidak. Nah, ada rasa marah? Enggak, Bu. Tidak. Nah, bagaimana perasaan Alan? Lega bisa ngomong sama Ibu secara langsung. Lega bisa ngomong secara langsung. Mudah-mudahan solusi yang Alan sebutkan tadi atas dasar kesadaran sendiri mudah-mudahan bisa Alan laksanakan ya. Semoga masalah ini bisa terselesaikan. Ibu berharap besok-besok tidak ada lagi laporan tentang Alan terlambat masuk. Oke, Ya, Bu. Alan? Ya, Bu. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Alan boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Ramadan dari kelas fase F4. Saya akan menceritakan setelah saya bercerita kepada Ibu Ike Fitriwardani tentang masalah saya di sekolah. Terima kasih untuk Ibu Ike Fitriwardani telah mendengarkan keluh kesah saya selama bersekolah. Terima kasih atas solusinya dari masalah saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Azizah. Nah, ketemu juga ya kita, Azizah ya. Iya, Bu. Dalam kesempatan ini, Ibu ingin bertanya sama Azizah mengenai beberapa laporan yang sampai ke Ibu dari guru mata pelajaran. Sebagai wali kelas, Ibu harus memastikan ini dan kalau bisa kita menyelesaikan masalah yang terjadi sama Azizah. Kira-kira Azizah tahu nggak ya masalahnya apa? Tahu, Bu. Apa masalahnya yang kira-kira terjadi ya? Belakangan ini kan Ziza kayak sibuk mengikuti organisasi, terus ada ekstrakurikuler sekolah. Jadi banyak ketinggalan tugas dan tugas banyak yang belum terselesaikan gitu, Bu. Oke, padahal sebelumnya Ziza termasuk yang berprestasi ya. Sebelumnya Ziza termasuk yang sering menjadi teladan bagi teman-teman karena mengikuti berbagai kegiatan lomba ya. Namun sekarang Ziza merasa bahwa Ziza ada sedikit gangguan dalam pembelajaran Ziza ya. Jadi tadi kenapa tuh kira-kira terjadi hal tersebut? Mungkin di sini Ziza kayak terlalu fokus kepada non pembelajaran kayak yang di luar kelas ekstrakurikuler, terus organisasi. Jadi yang seharusnya Ziza kerjakan kewajiban Ziza belajar, Ziza tinggalkan. Oh gitu. Kalau boleh tahu mata pelajaran apa saja yang Zizah tinggalkan tugasnya? Yang banyak itu, Bu, matematika. Matematika kan ada dua, Bu. Zizah matematika tingkat lanjut sama matematika umum. Terus ada tugas kimia, ada biologi, Bu. Ya kayaknya hampir seluruh mata pelajaran, Bu. Oke, seluruh mata pelajaran Zizah ketinggalan dan keteteran gitu ya. Kemudian selain mengikuti kegiatan itu, apalagi alasan lain? Ada nggak alasan faktor lain yang menyebabkan Zizah tidak mengerjakan tugas tersebut? Mungkin di sini Ziza kayak ikut organisasi. Kan juga ada orang yang nyebut sama Ziza, boleh ikut organisasi, cuman kamu harus bisa memanage waktu, katanya gitu. Mungkin Ziza di sini kurang bisa gitu, Bu, memanage waktu sehingga tidak bisa mengkondisikan waktu mengerjakan tugas malah Ziza gunakan untuk istirahat atau apa gitu. Oke, berarti memanage waktu udah terbayang ya bahwa Ziza kurang maksimal dalam memanage waktu. Nah, kalau udah capek kegiatan ekskul atau OSIS biasanya istirahat di rumah. Istirahat, Bu. Istirahat. Terus ternyata harusnya ada tugas yang harus dikerjakan, tapi Zizah malah tidak mengerjakan. Iya, Bu. Oke. Harusnya kalau ada tugas tapi Zizah capek, itu gimana harusnya? Ya seharusnya tuh bisa mengkondisikan, mengerjakan lah, setidaknya diangsur seperti itu, Bu. Gitu ya, oke. Berarti sudah nampak sama Zizah bayangannya ya. Kemudian kalau masalah yang tadi,
masalah Ziza ikut organisasi. Ibu lihat Ziza di dalam organisasi OSIS, pramuka, ekstrakurikuler, Ziza termasuk salah satu yang berada di posisi pemuncak gitu ya. Ziza termasuk yang menjadi teladan bagi teman-teman dalam berorganisasi. Menurut Ziza, apakah organisasi yang Ziza geluti ini ada nggak manfaatnya untuk Ziza? Apakah ada manfaatnya bagi Ziza sendiri? Gitu? Tentunya bagi Ziza sendiri itu tuh Bu ada. Kayak misalnya OSIS tuh Ziza di sini dilatih untuk menjadi seorang pemimpin yang baik bagi anggotanya. Terus bisa menjadi seorang yang disiplin dan bisa dicontoh oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Timpe. Tapi ternyata di balik itu Ziza sadar sendiri tadi bahwa apa yang Ziza sadari? Ziza tidak mengerjakan tugas, lalai sama tugas dan waktu. Iya, ternyata Ziza untuk kepemimpinan, Ziza bisa memberikan teladan bagi teman-teman, diayomi oleh teman-teman, tapi ternyata untuk masalah Ziza yang pribadi, Ziza tidak bisa untuk mengkondisikan ya, tidak bisa membuat waktu yang Ziza punya itu cukup untuk kedua belah pihak ya, satu ekskul, yang satu pelajaran. Nah, kira-kira tuh ada nggak tuh keyakinan kelas kita di F4 yang Ziza langgar? Ada, Bu. Ada. Kita punya berapa keyakinan kelas? Ada 4. Ada 4. Yang mana yang Ziza langgar? Memahami tugas dan kewajiban peserta didik. Memahami tugas dan kewajiban peserta didik. Bagian yang mana tuh yang memahami tugas dan kewajiban? Apa tugas kewajiban Ziza yang Ziza langgar? Kan tugas Ziza itu sebenarnya untuk belajar dan mengerjakan tugas di sekolah, sedangkan Ziza lalai akan tugas itu dan tidak mengerjakan tugas sehingga menumpuk. Malahan Ziza fokus di satu bidang saja, yaitu bidang ke OSIS atau ke pramuka atau ke ekskul tadi ya kan. Berarti Ziza sudah melanggar salah satu keyakinan kelas yang kita buat bersama. Nah, kira-kira menurut Ziza ada nggak solusinya apa nih agar Aziza bisa kembali lagi ke jalan yang benar tuh gimana? Kira-kira solusinya ada nggak? Kebayang nggak? Kebayang, Bu. Apa solusinya yang terbayang oleh Ziza? Kalau menurut pribadi Ziza sendiri, itu solusinya Ziza harus bisa memanage waktu dan kayak bisa memprioritaskan mana yang lebih penting, seperti itu, Bu. Oke, kalau untuk tugas yang sudah menumpuk ini gimana caranya? Ziza selesaikan. Oke, kapan Ziza selesaikan? Karena kan Ziza juga jalan nih ekskulnya, OSISnya, kan jalan terus. Nah, kira-kira kapan waktu yang Ziza sediakan untuk bikin tugas tuh ada nggak waktu khusus? Ada, Bu. Kapan rencananya? Kan Ziza pulang biasanya karena ada ekstrakurikuler lagi nih, Bu, untuk perjusami besok di Embong Setiung, Bu. Jadi Ziza pulang jam 6 tuh biasanya, Bu. Pulang jam 6, mandi, habis sholat maghrib, baru Ziza mengerjakan tugas. Oke, berarti Ziza kejarkan tugas yang sudah menumpuk yang kemarin, itu sudah Ziza nampak bayangannya ya, mau dikerjakan setelah jam 6 sore, setelah mandi dan sholat maghrib. Nah, untuk tugas berikutnya nih, kalau yang menumpuk kan udah kebayang nih, untuk berikutnya bagaimana nih kira-kira caranya, kiatnya, biar Ziza bisa nggak numpuk tugasnya? Ziza kerjakan, Bu. Tidak dibiarkan menumpuk. Berarti tidak menunda-nunda ya, tidak menunda-nunda mengerjakan tugas ya. Kalau ada waktu langsung dikerjakan begitu ya. Oke, berarti masalah Ziza tadi sudah Ziza sampaikan, sudah Ibu dengarkan, kemudian Ziza sendiri mencari solusi. Nah, itu tadi namanya Ibu melaksanakan segitiga restitusi kepada Ziza. Ziza yang menentukan sendiri apa solusi yang harus Ziza lakukan. Kemudian Ziza berkomitmen sendiri untuk melaksanakan apa yang telah Ziza janji tadi pada diri sendiri. Kira-kira bisa nggak itu dipegang itu janjinya? Insya Allah bisa, Bu. Janjinya sama siapa itu? Sama Ibu dan diri sendiri. Iya, sama diri sendiri, sama Ibu juga sama Allah ya, berjanji ya. Semoga mudah-mudahan nanti ke depannya apa harapan Ziza nih ke depannya? Gimana nih? Harusnya gimana besok? Pembelajaran sama OSISnya gimana? Harapan Ziza, Bu, di kelas Ziza bisa menyelesaikan tugas dengan baik, terus di organisasi juga bisa Ziza menjalankannya dengan baik. Oke, Ziza harus bisa jadi yang nomor 1 di kelas, kemudian juga nomor 1 di organisasi. Karena siswa yang pintar itu adalah siswa yang bisa membalance ya, harus seimbang antara pelajaran dengan organisasi. Itu ya Ziza ya. Ibu berharap Ziza kembali menjadi murid yang
bisa dipedomani oleh teman-teman, menjadi teladan bagi teman-teman. Bisa ya? Oke. Terima kasih atas waktunya Ziza. Apakah sudah tersampaikan semuanya? Rasanya sudah, Bu. Sudah ya. Oke, untuk itu Ibu berharap Ziza setelah ini bisa melaksanakan janjinya sesuai dengan yang Ziza sebutkan tadi ya. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi? Ziza di sini juga minta maaf sama Ibu karena Ziza tidak mengerjakan tugas di pembelajaran Ibu lah khususnya, Bu. Nah, untuk guru-guru lain juga gimana? Guru-guru lain juga Ziza mau minta maaf, Bu. Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah Ziza sudah paham dan mudah-mudahan setelah ini Ziza bisa temui guru-guru lainnya. Oke? Nah, oke. Terima kasih ya atas waktunya untuk bercerita sama Ibu. Mudah-mudahan ada solusi. Oke, Zah? Terima kasih, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Azizah dari fase F4. Di sini saya akan menyampaikan kepada teman-teman semuanya bahwasanya setelah saya bercerita kepada wali kelas saya, yaitu Ibu Ike Fitri Wardani, saya merasa lega akan permasalahan yang saya miliki bisa terselesaikan dan memiliki solusi yang tepat pada diri saya. Pada belakangan ini saya memiliki masalah bahwasanya saya tidak mengerjakan tugas dan membiarkannya menumpuk karena terlalu sibuk dengan organisasi yang saya geluti di sekolah ini. Untuk kedepannya, saya akan berjanji kepada diri saya sendiri untuk mengerjakan tugas-tugas yang ketertinggalan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dan tidak membiarkannya menumpuk dan menunda-nunda waktu. Dan yang kedua, saya akan berjanji kepada diri saya sendiri untuk bisa memanage waktu antara kewajiban saya sebagai peserta didik dan organisasi yang saya geluti di sekolah ini. Dan yang ketiga, saya akan meminta maaf kepada guru-guru bidang studi karena tidak mengerjakan tugas dan membiarkannya menumpuk. Dan untuk kedepannya, saya akan lebih bisa memanage waktu untuk kepentingan saya sebagai peserta didik dan organisasi yang saya geluti di sekolah ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.